Halo teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Semoga keadaan teman-teman pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja atau sehat dan walafiat. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman seputar komunikasi bisnis. Sebelum saya menjelaskan materinya, izinkanlah saya memperkenalkan diri kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jason Albert Warubu dengan NIM 21 Saya sekarang berkuliah di Universitas Kristen Center Wacana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, langsung saja kita pada materinya. Yang pertama ialah definisi komunikasi. Jadi ada dua pengertian definisi komunikasi yang saya jelaskan. Yang pertama, menurut Hempstead and Beatty. Jadi, menurut Hempstead and Beatty, komunikasi ialah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, perilaku maupun tindakan. Selanjutnya, pengertian menurut Bovee. Jadi, menurut Bovee, komunikasi ialah suatu proses pengiriman atau penerimaan pesan dalam lingkungan dan konteks bisnis. Selanjutnya, ada berbagai fungsi-fungsi komunikasi. Jadi ada 8 fungsi komunikasi. Yang pertama, informasi. Kedua, sosialisasi. Ketiga, motivasi. Keempat, bahan diskusi. Kelima, pendidikan. Keenam, memajukan kebudayaan. Ketujuh, hiburan. Dan kedelapan, integrasi. Selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Jadi ada 4 bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal atau non-verbal. Yang kedua, komunikasi tertulis atau lisan. Ketiga, komunikasi internal atau eksternal. Dan keempat terakhir, komunikasi formal atau informal. Selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi non-verbal. Jadi, komunikasi non-verbal ialah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Pengertian ini dicetuskan oleh Bovee dan Thiel. Selanjutnya, studi Albert Menherbian. Tingkat kepercayaan muncul karena bahasa verbal sebesar 7%, vokal suara sebesar 38%, dan ekspresi wajah sebesar 55%. Selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Mark Knapp dan Kang Hara. Menurut mereka ada 4 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan atau repetition. Kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitution. Ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identify. Dan keempat terakhir, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna atau komplement. Selanjutnya ada tujuan komunikasi nonverbal. Yang pertama, memberikan informasi. Kedua, mengatur alur suatu percakapan. Ketiga, mengekspresikan emosi. Keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Keenam, mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar. Selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, untuk menekankan. Manusia menggunakan komunikasi nonverbal untuk menunjukkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal, misalnya tersenyum, untuk menekankan kata atau ungkapan tertentu, atau memukulkan tangan ke meja untuk menekankan suatu hal tertentu. Kedua, untuk melengkapi atau komplement. Jadi, manusia menggunakan komunikasi nonverbal untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Misalnya, tersenyum ketika menceritakan kisah lucu atau menggeleng-gelengkan kepala ketika menceritakan ketidakjujuran seseorang. Ketiga, untuk menunjukkan kontradiksi. Jadi, manusia juga dapat secara sengaja mempertentangkan pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh,
menyilangkan jari atau mengelitkan mata untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan adalah tidak benar. Yang keempat, untuk mengatur. Jadi gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur pesan verbal. Misalnya mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan keinginan mengatakan sesuatu. Bisa juga mengangkat tangan atau menyuarakan jenak atau pause. Misalnya dengan menggumamkan untuk memperhatikan bahwa Anda belum selesai bicara. Yang kelima, untuk mengulangi. Jadi melalui kode nonverbal dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Misalnya, menyertai pertanyaan verbal apa benar dengan mengangkat alis mata Anda, atau Anda dapat menggerakkan kepala atau tangan untuk mengulangi pesan verbal seperti ayo kita pergi. Yang keenam, untuk menggantikan. Komunikasi verbal juga dapat menggantikan verbal. Misalnya, mengatakan oke dengan tangan tanpa berkata apa-apa, menganggukkan kepala untuk mengatakan ya, atau menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Bahasa seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sebagai kalimat yang mengandung arti. Selanjutnya, oral communication atau berbicara dan mendengar. Sementara written communication yaitu menulis dan membaca. Contohnya ialah pertama, membuat dan mengirimkan surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Yang kedua, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat komunikasi barang kepada pelanggan. Keempat, membuat dan mengirim surat pemesan barang atau order kepada pihak lain. Kelima, berdiskusi dalam suatu tim kerja atau teamwork. Keenam, melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja. Dan terakhir, mengadakan briefing dengan staf karyawan. Selanjutnya ada tipe fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Keempat, komunikasi massal atau mass communication. Dan kelima, komunikasi publik atau public communication. Selanjutnya ada definisi komunikasi menurut Mulyana 2005. Pertama, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada seseorang, penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi disebut juga proses karena merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, pertukaran, atau perbedaan. Komunikasi efektif terjadi apabila pemahaman yang sama atau merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Komunikasi efektif membantu mengantisipasi masalah-masalah, membuat keputusan yang tepat, mengkoordinasikan energi kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi komunikasi yang efektif. Yang pertama, kredibilitas dan daya tarik komunikator. Kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Dan terakhir, kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Sekian video presentasi dari saya seputar komunikasi bisnis. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Semoga kalian dalam presentasi ini, teman-teman sekalian bisa memahami seputar komunikasi bisnis. Jika ada saran atau pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan teman-teman, saya akan menjawab melalui kolom komentar. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.